Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Edinda Rizka Sari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pemahaman Mendalam Terhadap Dinamika Kurangnya Motivasi Belajar Peserta Didik di SD Negeri Gandean, Surakarta. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marina Nur Arifiani, NPM 2154071, kelas 03, Prodi PGSD. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kerangka teoris, dan yang ketiga, metode penelitian. Langsung saja pada bagian pendahuluan, penelitian dalam penulisan proposal ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah, yaitu motivasi belajar peserta didik merupakan aspek penting dalam memahami proses pembelajaran. Motivasi belajar sangat diperlukan dalam pendidikan agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sempurna. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan peserta didik. Kurangnya motivasi belajar peserta didik merupakan permasalahan kompleks yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar pada peserta didik kelas 4 SD Gandean, Surakarta. Fokus penelitiannya adalah pada motivasi pengajaran dan lingkungan belajar untuk memahami sejauh mana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kurangnya motivasi belajar. Identifikasi pada penelitian ini adalah yang pertama, sejauh mana faktor lingkungan belajar mempengaruhi tingkat motivasi peserta didik. Yang kedua, bagaimana peran metode pengajaran dan pendekatan guru dalam menciptakan atau mengurangi motivasi peserta didik. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap penelitiannya, yaitu penelitian ini memfokuskan pada pengaruh kurangnya motivasi belajar pada peserta didik kelas 4. Dan juga rumusan masalahnya adalah bagaimana faktor lingkungan belajar, peran metode pembelajaran, dan teknik akademis yang tinggi mempengaruhi tingkat motivasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoris. Secara teoristis dapat mencakup pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Gandean, Surakarta. Manfaat praktis yang pertama bagi peserta didik, memberikan wawasan mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat memberikan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Memungkinkan implementasi strategis yang lebih tepat dan efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru, memberikan pandangan yang lebih baik terhadap tantangan motivasi belajar yang dihadapi peserta didik, membantu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan responsif, menghasilkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan motivasi belajar dalam konteks kelas 4 di SD Negeri Gandean, Surakarta. Yang ketiga, bagi penulis, menyumbangkan kontribusi nyata terhadap pemahaman terkini mengenai kurangnya motivasi belajar pada tingkat SD, dapat membantu peluang untuk penelitian lanjutan dan menerapkan hasil penelitian dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Kemudian dalam kerangka teoris dan kerangka berpikir, terdapat deskripsi teori. Yang pertama adalah motivasi. Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila ada motivasi yang timbul karena adanya kebutuhan. Adanya kebutuhan, maka motivasi muncul dari motivasi yang besar pada suatu yang mengandung nilai tinggi bagi orang itu atau karena ia memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan itu dapat dipenuhi, ia akan merasa senang. 2. Peran motivasi. Motivasi merupakan suatu aktivitas psikis, tentunya memegang peran
yang sangat penting dalam kegiatan belajar karena peserta didik yang termotivasi untuk mempelajari suatu mata pelajaran tertentu akan cenderung lebih memperhatikan mata pelajaran itu. Jika mereka termotivasi, maka mereka akan mempunyai perasaan senang dalam belajar. Hal itu sesuai dengan prinsip menurut sudut pandang tadi. Jika anak termotivasi, maka akan senang belajar jika mereka menganggap pembelajaran itu bermanfaat bagi kepentingan pribadinya di masa depan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya motivasi belajar. Satu, faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri. Yang kedua adalah faktor eksternal, faktor dari luar individu, yaitu meliputi faktor keluarga. Yang ketiga adalah faktor sekolah, cara guru menyajikan pembelajaran, metode pengajaran yang digunakan guru, standar pembelajaran. Dan yang terakhir adalah faktor masyarakat, media, tempat, aktivitas siswa di masyarakat. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian oleh Wiwik Andeka 2021 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa SD Negeri 04 Citiung. Hasil penelitian ini yaitu kemampuan siswa yang kurang baik dalam pembelajaran disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar dalam proses pembelajaran yang berdampak pada nilai yang akan diraih oleh siswa. Siswa sulit menyerap materi pembelajaran yang diberikan guru karena fasilitas yang kurang memadai. Kedua adalah penelitian oleh Reni Hidayat 2022 dengan judul Faktor Menurunnya Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Perasek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab siswa mengalami penurunan motivasi dalam belajar adalah menurunnya minat siswa, sikap siswa, dan aspek jasmani pada siswa. Faktor lain yaitu juga mempengaruhi diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah. Guru perlu meningkatkan motivasi siswa terhadap pembelajaran dengan menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, serta menggunakan media pembelajaran yang konkret. Yang ketiga adalah penelitian oleh Muhammad Sururudin 2018 dengan judul Analisis Berbagai Faktor Penyebab Rendahnya Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Kebaban. Hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri 3 Kebaban bahwa dalam proses pembelajaran yang berlangsung masih banyak siswa yang tidak memiliki keinginan besar dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran. Bahkan tidak sedikit dari siswa kelas 4 yang memilih untuk tidak mengerjakan tugas saat diberikan tugas kelompok. Hal ini dibuktikan saat peneliti menghampiri bangku masing-masing kelompok. Kerangka berpikir, kurangnya motivasi belajar pada peserta didik SD bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, lingkungan belajar di rumah dapat memainkan peran kunci. Jika tidak ada dukungan atau dorongan dari orang tua atau anggota keluarga lainnya, peserta didik mungkin kehilangan minat untuk belajar. Kedua, metode pengajaran di sekolah juga dapat mempengaruhi tingkat motivasi. Jika pembelajaran tidak menarik atau tidak sesuai dengan minat dan gaya belajar anak, mereka mungkin cenderung kehilangan motivasi. Selain itu, kurangnya pemahaman atau relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dapat mengurangi motivasi belajar. Terakhir, perasaan kurang percaya diri atau adanya tekanan akademis yang berlebihan juga dapat merugikan semangat belajar peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik SD. Kemudian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Adapun tempat penelitian dilakukan di SD Negeri Gandekan Surakarta, Jalan Sungai Batanghari nomor 23 JP Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu selama 1 bulan, dimulai dari awal bulan November sampai akhir bulan November 2023. Alasan peneliti memilih SD Gandekan Surakarta dikarenakan sama dengan tempat PLP 1. Selanjutnya adalah bentuk dan strategi penelitian. Penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksploratif.
Tujuan pendekatan eksploratif untuk menjelajahi suatu fenomena atau masalah secara lebih mendalam untuk memahami aspek-aspek yang belum diketahui atau masih kurang jelas dari kurangnya motivasi belajar kelas 4 di SD Negeri Gandean Surakarta. Selanjutnya adalah sumber data. Yang pertama adalah informan. Peserta didik kelas 4. Wawancara mendalam dengan peserta didik kelas 4 untuk mendapatkan instan tentang pengalaman pribadi, persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar mereka. B. Guru kelas 4. Wawancara dengan guru kelas 4 untuk memahami pandangan mereka terhadap motivasi belajar peserta didik, strategi pengajaran, dan observasi terhadap perubahan perilaku peserta didik. Yang kedua adalah tempat dan peristiwa. Kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Yang pertama adalah subjek. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta. Peserta di kelas 4 dipilih sebagai subjek utama karena mereka berada pada tahap cenderung mengalami perubahan dalam motivasi belajar. Objek penelitian ini adalah dinamika kurangnya motivasi belajar yang dialami oleh peserta didik kelas 4 di SD Negeri Gandean Surakarta. Penelitian ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, perubahan motivasi belajar dari waktu ke waktu, dan dampak terhadap peserta didik. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam akan menjadi metode utama untuk menggali pemahaman mendalam tentang dinamika kurangnya motivasi belajar di SD Negeri Gandean Surakarta. Yang kedua adalah observasi. Observasi mengamati secara langsung interaksi peserta didik dengan lingkungan belajar. Peneliti mencatat perilaku, partisipasi, dan reaksi peserta didik dalam situasi pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah pada umumnya. Selanjutnya adalah keabsahan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk memahami keabsahan hasil. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber atau metode penelitian, seperti wawancara kelas, wawancara dengan guru kelas 4 dan peserta didik, serta analisis dokumen terkait. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Analisis interaktif dan mengalir. Dalam menjalankan penelitian, pemahaman mendalam terhadap dinamika kurangnya motivasi belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Gandean Surakarta, teknik analisis data yang interaktif dan mengalir menjadi kunci untuk mengungkap fenomena ini. Pertama, data kualitatif dari wawancara dan observasi disusun secara tematis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.